Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini. Kali ini saya ingin membahas salah satu buku yang menunjukkan dampak dari ajaran agama Islam, khususnya dampak kebencian Muhammad terhadap salah satu simbol Kristen, yaitu salib, yang menjadi petaka dan penderitaan yang sangat keji bagi umat Kristen. Nah, buku ini akan memberikan kita informasi-informasi tentang berita-berita yang terjadi mengenai persekusi yang dilakukan oleh Islam, oleh Muslim, terhadap orang-orang Kristen, terhadap umat Kristen, didasari pada ajaran agama mereka, yaitu ajaran agama Islam. Buku yang akan saya bahas kali ini yaitu buku Crucified Again, Exposing Islam's New War on Christian, yang memberikan informasi kepada kita tentang dampak dari kebencian Muhammad terhadap orang Kristen, khususnya simbol-simbol kekristenan, yaitu simbol salib. Salah satu simbol yaitu simbol salib. Nah, buku ini ditulis oleh salah seorang penulis Amerika yang juga adalah seorang penerjemah, seorang kolumnis atau seorang jurnalis, kritikus Islam dan mantan pustakawan yang fokusnya adalah tentang sejarah dan bahasa Arab dan juga peristiwa-peristiwa terkini, yaitu Raymond Ibrahim. Itu penulis dari buku ini. Video kali ini kita akan melihat kutipan demi kutipan dari buku ini, khususnya tentang dampak kebencian yang diberikan Muhammad pada salib bagi pengikutnya yang mendatangkan penderitaan bagi umat-umat Kristen. Sebelum kita melihat kutipan-kutipan itu, saya ingin mengutip dulu terlebih dahulu pendahuluan, beberapa bagian dari pendahuluan buku ini. Saya tidak akan kutip semua pendahuluannya, hanya 2 paragraf utama dari buku ini untuk memberikan keterangan singkat tentang isi buku ini. Buku ini mencangkup penganiayaan terhadap orang Kristen di seluruh dunia Islam atau negara-negara yang mayoritasnya adalah Muslim atau Islam. Kami akan memeriksa insiden baru-baru ini dari berbagai penyebaran geografis yang luas, dari Maroko hingga Nigeria hingga Indonesia. Jadi Indonesia juga termasuk. Dan bahkan terkadang di Eropa Barat dan Amerika Utara. Kami juga akan menyelidiki kembali ke masa lalu untuk mempertimbangkan perlakuan terhadap orang Kristen di bawah pemerintahan Muslim sejak penaklukan Islam yang paling awal. Tetapi alih-alih membagi materi ini berdasarkan benua 1 abad, saya telah menyusun bukti secara sistematis. Saya di sini adalah Raymond Ibrahim, telah menyusun bukti secara sistematis untuk menunjukkan kontinuitas dan keterkaitan antara penindasan Kristen di bawah Islam. Umat Kristen dianiaya di negara-negara Muslim saat ini karena alasan yang sama seperti abad-abad sebelumnya. Dan pola penganiayaan atau motivasi yang sama, tindakan yang sama dan hasil yang mengerikan yang sama, berulang di negara-negara yang berbeda seperti Kenya dan Denmark. Pola-pola itu saya akan tunjukkan muncul dari tema-tema dalam Al-Quran, dalam teologi Islam, dalam hukum syariah, dan dalam budaya Islam. Sepanjang jalan kita akan melihat doktrin Muslim tentang Kristen dan teks sejarah utama dari abad-abad awal Islam, serta situasi populasi Kristen saat ini dari satu ujung dunia Muslim ke ujung yang lainnya. Jadi itu pendahuluan singkat yang saya kutip, hanya 2 paragraf sebenarnya. Saya tidak kutip semua, jadi ada masih panjang lagi pendahuluannya. Tetapi gambaran dari 2 paragraf ini sudah memberikan kita petunjuk bahwa apa isi dari buku ini sebenarnya. Nah, kita akan lihat kutipan demi kutipan dari buku ini. Seperti yang tadi saya katakan bahwa saya tidak akan membahas seluruh buku ini, saya hanya akan mengutip beberapa saja, khususnya tentang dampak kebencian Muhammad terhadap salah satu simbol kekristenan, yaitu salib. Dalam buku ini dia beri judul Islam War on the Cross. Seperti yang dikatakan sejarawan Sidney Griffith, salib dan ikon secara terbuka menyatakan poin-poin iman Kristen yang Al-Quran dalam pandangan Muslim secara eksplisit menyangkal bahwa Kristus adalah anak Allah dan bahwa dia mati di kayu salib. Jadi, praktik Kristiani dalam menghormati salib dan ikon Kristus dan orang-orang kudus seringkali menimbulkan penghinaan bagi umat Islam. Oleh karena itu, ada kampanye untuk menghapus simbol publik agama Kristen, terutama tanda salib yang sebelumnya ada di mana-mana. Nah, itu adalah salah satu kutipan dari satu buku, yaitu buku Sidney H. Griffith. Nah, kita lanjut lagi kepada kutipan selanjutnya dari buku ini, buku milik Raymond Ibrahim ini, yaitu permusuhan Islam terhadap salib seperti semua permusuhan Islam dimulai dengan Nabi Muslim, yaitu Muhammad.
kebenciannya pada salib sedemikian rupa sehingga penulis biografinya yang paling awal melaporkan bahwa dia selalu menghancurkan benda apapun yang menyerupai salib. Dalam kata-kata William Muir, ini adalah penulis riwayat Muhammad. Muhammad sangat membenci bentuk salib sehingga dia menghancurkan segala sesuatu yang dibawa ke dalam rumahnya dengan gambar di atasnya. Kita bisa baca itu di dalam beberapa hadis, misalnya seperti Bukhari 5496, 2296, terus ada hadis Daud 768, 3621, terus ada Nasai 881 dan Tirmidzi 3020, dan masih ada hadis-hadis lain lagi, tapi saya hanya berikan beberapa contoh hadis itu saja. Pada kenyataannya, catatan awal tentang konflik antara Muslim dan Kristen sering berfokus pada salib dan simbol agama lainnya. Sebelum pertempuran Yarmuk, ini adalah pertempuran Muslim dan Kristen pada 4 tahun setelah kematian Muhammad, atau bisa dikatakan bahwa, kalau saya tidak salah ya, silakan koreksi, ini adalah salah satu ekspansi Islam. Misalnya kapten Muslim lainnya yaitu Ubaidah mengirim pesan kepada Khalifah Umar yang meratapi bahwa anjing Romawi, yaitu Kaisar Bizantium Heraklius, telah membuat kami frustasi dengan kehadiran salib di mana-mana. Nah, itu dampak dari kebencian Muhammad yang ditularkan kepada pengikutnya. Kita lanjut lagi. Maret 2012 ini berita yang dikutip oleh Raymond Ibrahim yang dimasukkan ke dalam bukunya. Maret tahun 2012, penyerangan di pemakaman Persemakmuran Benghazi, Libya. Saat Muslim menendang dan menghancurkan nisan dengan salib di atasnya, pria yang merekam video itu mendesak mereka untuk, ini kata-kata dari pria itu ya, hancurkan salib anjing. Sementara dia dan yang lainnya berteriak Allahu Akbar. Ini dikutip dari mungkin ini adalah salah satu link berita, yaitu Chris Stephan, British War Graves in Libya Desecrated by Islamist Militant. Nah, selanjutnya, pada Agustus 2012 di Mesir, selebaran dibagikan di daerah-daerah dengan populasi Kristen yang besar, yang menawarkan hadiah uang kepada Muslim yang membunuh atau secara fisik menyerang musuh-musuh agama Allah. Orang-orang Kristen di semua provinsi Mesir, para budak salib, kutukan Allah atas mereka. Ini dikutip dari salah satu jurnal Raymond Ibrahim, yaitu Egypt Jihad Organization Call for Christian Genocide. Nah, selanjutnya, serangan dalam buku ini dikutip, serangan terhadap kuburan Kristen dan salibnya sedang meningkat. Kuburan bersejarah Kristen Inggris di Basra, Iran, yang juga digunakan oleh komunitas Armenia benar-benar berantakan dan semua salib di kuburan telah dipatahkan. Kita lihat dampak demi dampak dari kebencian yang ditularkan oleh Muhammad kepada para pengikutnya. Kita lanjut lagi. Jadi itu kutipan yang sudah saya berikan di beberapa negara yang mayoritasnya adalah Islam. Tetapi juga mungkin di beberapa negara yang mungkin perbuatan mereka adalah orang minoritas, tetapi karena saking militannya mereka terhadap Islam, mereka melakukan hal itu tanpa memikirkan keadaan dan kondisi mereka sendiri. Sekarang kita bahas di Indonesia. Dari kutipan ini juga, buku ini membahas tentang Indonesia seperti yang tadi saya katakan, dan juga kita lihat pendahuluannya bahwa buku ini juga membahas beberapa peristiwa di Indonesia, dan saya hanya mengambil 2 peristiwa yang dibahas oleh buku ini, dan sisanya saya kutip dari berita-berita yang kita tahu belakangan ini terjadi. Misalnya di Indonesia itu pada Februari 2012 dalam buku ini dikatakan bahwa PKS, Partai Keadilan Sejahtera Islam, mengeluh simbol palang merah Indonesia karena diidentifikasikan dengan budaya dan tradisi Kristen. Mungkin saudara-saudara sudah tahu tentang berita ini, tapi ini memang berita yang menurut saya sangat-sangat memalukan. Palang merah pun dijadikan sasaran dari ketakutan mereka terhadap simbol Kristen, yaitu salib. Selanjut lagi, di Provinsi Jawa Barat, ini masih dalam buku yang tadi ya. Di Provinsi Jawa Barat, sebuah kelompok ekstremis Islam mendesak keras agar 5 gereja dibongkar, mengklaim bahwa keberadaan mereka ilegal. Dan pada Mei 2012 menyusul protes oleh kelompok garis keras termasuk Front Pembela Islam yang sudah dibubarkan tahun lalu, pihak berwenang menutup hampir 20 rumah ibadah Kristen dengan dalih
tidak memiliki izin yang diperlukan. Wow. 78 pihak berwenang mengatakan bahwa hanya satu gereja yang boleh dibangun di distrik tersebut untuk 20.000 orang Kristen di wilayah itu. Itu dua berita yang saya kutip dari buku ini, buku Exposing Islam ini, War on Christian. Nah, berita yang saya kutip di luar buku ini terkait dengan salib adalah kita tahu bahwa Ustadz Abdul Somad, salah satu Ustadz kondang, yang mengatakan bahwa di dalam salib itu ada jin kafir. Itu juga termasuk dari dampak kebencian Muhammad yang ditularkan kepada para pengikutnya. Nah, selain itu juga saya mengutip berita-berita yang akhir-akhir ini sedang terjadi di luar dari pembahasan kita mengenai kebencian Muhammad terhadap salib, tetapi intinya masih dalam konteks kebencian Muhammad yang ditularkan kepada para pengikutnya. Misalnya penyerangan Romo di Jogja, yang dimana pelaku itu ingin menyatakan bahwa memberi kesaksian bahwa dia melakukan itu karena dia ingin menikahi bidadari. Itu terjadi pada tahun 2018. Setelah itu ada bom gereja Santa Maria di Surabaya yang terjadi tahun 2018 juga. Dan akhir-akhir ini, belakangan ini, ada juga bom katedral di Makassar. Nah, itu dari Indonesia. Kita dapati bagaimana dampak dari kebencian yang ditularkan oleh Muhammad yang dituangkan di dalam ajaran agama Islam, yang pada akhirnya menghasilkan penderitaan demi penderitaan bagi orang yang menjadi objek kebencian itu, yaitu umat Kristen. Jadi dampaknya itu sangat buruk bagi umat Kristen. Nah, sekarang kita akan lihat salah satu kutipan dari buku ini juga tentang seorang mantan teroris organisasi teroris Mesir, mantan anggota organisasi teroris Mesir, yaitu Taufik Hamid, yang di dalam bukunya Inside Jihad, Understanding and Confronting Radical Islam, mantan teroris ini dia mengamati bahwa, yaitu Taufik Hamid, dia mengamati bahwa penyebaran jilbab sangat berkorelasi dengan meningkatnya terorisme. Menjadi lebih sering terjadi di masyarakat di Indonesia, Mesir, Aljazair, dan Inggris setelah jilbab menjadi lazim di kalangan wanita muslim yang tinggal di komunitas tersebut. Alasan korelasi ini sederhana. Syariah Islam caranya mengajarkan intoleransi dan kekerasan terhadap non-muslim. Tidak kurang dari itu mengajarkan bahwa wanita muslim harus mengenakan jilbab, di mana yang satu kembali, yang lain secara alami akan mengikutinya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa dengan adanya penggunaan jilbab yang diwajibkan perlahan tapi pasti, wanita muslim ini akan digiring dan muslim lainnya akan digiring untuk kembali pada masa sebelum mereka mengenal gaya barat. Nah, untuk saudara tahu bahwa apa yang menjadi dampak mereka toleransi terhadap umat-umat Kristen itu, saudara harus membaca buku ini secara utuh dan melihat bagaimana gaya barat mempengaruhi pemikiran mereka yang tadinya radikal, yang tadinya militan terhadap Islam menjadi meninggalkan syariah Islam. Jadi dalam buku ini juga memberikan penjelasan tentang pengaruh gaya barat terhadap orang-orang Islam yang sangat militan. Dan akan menjadi mimpi buruk bagi non-muslim atau khususnya kekristenan. Jadi ketika mereka sudah menggunakan hijab, sudah diwajibkan untuk menggunakan jilbab, cadar, dan lain sebagainya, ini mereka akan digiring untuk kembali kepada syariah Islam. Yang dimana kita tahu bahwa belakangan ini ustadz-ustadz yang selalu menggaungkan syariah Islam itu seperti para mualaf. Misalnya Yahya Waloni, Felix Xiao, Situmorang, Ustadz Situmorang. Nah, mereka inilah yang menggiring orang untuk kembali kepada syariah Islam, yang sebenarnya syariah Islam itu adalah syariah yang gagal karena mendatangkan banyak sekali penderitaan bagi orang-orang di luar Islam, khususnya bagi kekristenan. Jadi dari ini kita tidak heran bahwa dari penjelasan ini kita tidak heran bahwa sekarang belakangan ini banyak sekali muncul terorisme. Dan kita tahu bahwa terorisme yang muncul ini mereka menggunakan cadar, menggunakan hijab. Misalnya seperti beberapa waktu lalu teroris di katedral di Makassar itu mereka itu
perempuannya itu menggunakan cadar, menggunakan hijab dan cadar. Dan juga di Mabes Polri yang waktu lalu juga kita sempat ketahui 1 hari setelah penyerangan di Katedral Makassar, itu juga menggunakan hijab. Jadi kita lihat, bahkan pengamat, bahkan mantan teroris pun mengatakan hal itu, yaitu Taufik Hamid, yang mengatakan bahwa jilbab juga mempengaruhi, jilbab juga memberikan pengaruh penting untuk perkembangan terorisme. Karena seperti yang tadi dijelaskan bahwa ketika seseorang diwajibkan untuk menggunakan jilbab, maka dia akan digiring untuk kembali kepada syariah Islam, yang dimana syariah Islam itu mendatangkan mimpi buruk bagi orang-orang Kristen. Itu saya ingin saya sampaikan, saya tidak akan berkomentar lebih panjang. Silakan saudara yang menilai sendiri. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.